Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah, semoga anak-anak Ustaz semuanya serta keluarga selalu sehat, selalu semangat dan selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Terutama semangat dalam belajar, semangat dalam beribadah, dan semangat dalam mendapatkan manfaat kepada sesama. Baiklah anak-anak Ustaz yang saya cintai karena Allah, melalui video yang singkat ini, adapun materi yang akan saya jelaskan adalah tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Iman secara bahasa artinya percaya atau yakin. Jadi iman kepada kitab Allah itu artinya meyakini atau percaya di dalam hati bahwa kitab itu merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Sebelum saya menjelaskan tentang kitab, perlu anda ketahui ada istilah kitab, ada suhuf. Kalau suhuf itu merupakan lembaran-lembaran wahyu Allah yang diberikan kepada para rasul. Contohnya di dalam Quran surah Al-A'la ayat yang terakhir itu berbunyi suhufi Ibrahim wa Musa. Jadi suhuf itu diberikan kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Musa. Sementara kitab merupakan kumpulan-kumpulan wahyu Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepada para nabi dan rasul. Kitab yang diturunkan Allah ada 4. Yang pertama ada kitab Zabur. Kitab Zabur diturunkan Allah kepada Nabi Daud alaihissalam. Dan yang kedua kitab Taurat. Taurat diturunkan Allah kepada Nabi Musa alaihissalam. Kemudian yang ketiga kitab Injil diturunkan Allah kepada Nabi Isa alaihissalam. Dan yang keempat adalah kitab suci Al-Quran yang diturunkan Allah kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril. Jadi Zabur, Taurat, Injil itu belum sempurna. Itu hanya berlaku untuk umat semasa itu. Sementara Al-Quran ini berfungsi sebagai penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Jadi Al-Quran ini bertujuan Al-Quran huda linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Al-Quran ini sebagai petunjuk dan pedoman hidup bagi manusia. Jadi Al-Quran ini bukan hanya petunjuk dan pedoman hidup bagi umat Islam, tetapi juga bagi seluruh manusia. Jadi siapa yang merasa dirinya manusia wajib mengikuti petunjuk dari Al-Quran. Dan kalau ada di antara kita manusia yang tidak beriman kepada Al-Quran dan tidak mengikuti Al-Quran sebagai petunjuk di dalam hidupnya, berarti dia telah mengingkari Allah. Berarti bisa disebut dengan orang-orang kafir. Nah, jadi ini penjelasan singkat tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Sedikit saya jelaskan lagi tentang Al-Quran. Al-Quran diturunkan Allah melalui 3 tahapan. 3 tahapan. Tahap yang pertama, Al-Quran diturunkan Allah ke Lauhul Mahfuz. Itu tahap yang pertama. Dan tahap yang kedua, Allah turunkan Al-Quran sekaligus 30 juz dari Al-Lauhul Mahfuz ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Dalilnya di dalam Al-Quran surah Al-Qadar itu inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Nah, ini maksud dari ayat ini adalah Al-Quran diturunkan pada malam Lailatul Qadar itu langsung 30 juz, yaitu dari Allahul Mahfuz ke langit dunia yang disebut dengan Baitul Izzah. Sementara dari Baitul Izzah kepada Nabi Muhammad SAW diturunkan secara berangsur-angsur. Berapa lama? Selama 22 tahun, 2 bulan, 22 hari. Surah pertama kali turun adalah surah Al-Alaq ayat 1-5 ketika Nabi Muhammad berada di Gua Hira. Rasulullah diangkat menjadi Rasul ketika menerima wahyu pertama itu di usia 40 tahun. Sementara wahyu yang terakhir turun adalah surah Al-Maidah ayat 3 ketika Rasulullah sedang melaksanakan haji wada, yaitu haji perpisahan bagi Rasulullah atau haji terakhir bagi Rasulullah SAW. Karena tidak lama setelah itu Nabi Muhammad SAW wafat meninggal dunia.
Inilah penjelasan singkat tentang iman kepada kitab-kitab Allah. Semoga anak-anak Ustadz bisa dapat memahaminya dengan baik. Apapun tugas untuk pekan ini, nanti anak-anak Ustadz bisa melihat melalui WA yang akan Ustadz kirim. Demikian yang perlu Ustadz sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.